Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Meliza dan teman saya Nurlela Sari dan Putri Arun Nur Adiwa. Di sini kami akan membahas materi tentang madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dalam lintas sejarah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Nuriati SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu A. Sejarah terbentuknya madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi. Ketika penduduk Naisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam, model madrasah tersebut pertama kalinya. Akan tetapi, tersiarnya justru melalui menteri kerajaan Bani Saljuk yang bernama Nizham al-Mulk yang mendirikan Madrasah Nijhamiyah tahun 1065 Masehi, yang oleh Gibb dan Carmens disebutkan bahwa setelah madrasahnya Nizham al-Mulk ini didirikan, madrasah tersebut disebarkan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nurlela Sari. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman kita Meliza, yaitu pada fase Mekah. Pada masa Mekah, pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman kita Meliza, yaitu pada fase Mekah. Pada masa Mekah, pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy dan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Pada awalnya turun wahyu pertama Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan untuk tahap yang kedua, tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, sampai turun wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah atau pendidikan secara terbuka dan terang-terangan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pendidikan Islam untuk umum, yaitu mereka belum bisa membedakan antara kenabian dan kerajaan. Mereka mengira memenuhi seruan Rasulullah berarti tunduk kepada Abdul Muthalib. Hal ini menurut anggapan mereka akan menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Pada fase Mekah, terdapat 2 macam tempat pendidikan, yaitu yang pertama Surah Arkah, merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Yang kedua, Kutab. Pendidikan Kutab tidak sama dengan Arkah, kandungan materi tentang hukum Islam dan dasar-dasar agama Islam. Sedangkan pendidikan di Kutab lebih berfokus pada baca tulis, sastra, dan syair Arab. Pindah menempati sebagian ruangannya yang memang khusus disediakan untuknya. Selanjutnya, pada fase Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Setelah selesai pembangunan masjid, maka Nabi Muhammad SAW dan madrasah pada zaman Abbasiyah dan perkembangan berikutnya. Stanton berpendapat bahwa sepanjang masa klasik Islam, penentuan sistem dan kurikulum pendidikan berada di tangan ulama-ulama, kelompok orang-orang yang berpengetahuan dan diterima sebagai otoritas dalam soal-soal agama dan hukum, bukan ditentukan oleh struktur kekuasaan yang berkuasa. Pendidikan mencapai kemajuan pesat di beberapa daerah mulai dari abad ke-8 Hijriah sampai 14 Masehi sampai ke 9 Hijriah atau 15 Masehi di bawah Sultan Ibrahim Sharqi. Johor pun mencapai posisi penting sebagai pusat keilmuan. Kerajaan Bahmani di Deccan terkenal patnosanya terhadap kegiatan pendidikan dan orang-orang yang terpelajar. Pendidikan terus berkembang ketika di bawah kekuasaan Mughal, bahkan sampai menduduki posisi penting pada setiap kebijakan pemerintah. Pada masa kekuasaan Akbar, sejumlah madrasah didirikan baik oleh pemerintah maupun individu. Akbar sendiri membangun sebuah madrasah megah di Fafur Sikri, sedangkan di Delhi, ibu pengasuhnya Maham Anga membangun sebuah madrasah pada tahun 969 Hijriah atau 1561 sampai 62 Masehi.
yang terkenal dengan arsitekturnya. Akbar menyadari bahwa kurikulum madrasah harus meliputi matematika, agrokultura, geometri, astronomi, fisika, logika, filsafat, alam, teologi, dan sejarah di samping pengetahuan agama. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan teman saya, Putri Arum Nur Ardiah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Nurlela Sari tadi, yaitu C. Lahir dan berkembangnya madrasah di Indonesia. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidak-tidaknya mempunyai beberapa latar belakang, diantaranya satu, sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang telah memungkinkan lulusnya memperoleh kesempatan yang sama. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan modern dan hasil kulturasi. Oleh karena itu, proses alkulturasi, pola-pola kebudayaan dan bentuk-bentuk kepercayaan antara Islam dan non-Islam terjadi sepenuhnya. Dengan demikian, kita ketahui bahwa pada permulaan abad 20 merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan madrasah hampir di seluruh Indonesia. Pendidikan di madrasah atau lembaga pendidikan lain, kesenjangan pengetahuan anak-anak di Jawa dan di luar Jawa secara rata-rata memerlukan semua pihak. Selama ini, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren tampak jelas tertinggal dari kemajuan pembangunan. Menurut keterangan madrasah di Indonesia masih bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren atau surau. Menarik untuk dicatat bahwa diukur dari ketentuan-ketentuan fisik pada abad 11-12 Masehi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.